dalam beberapa komentar dari video sebelumnya ini telah menginspirasi kami untuk mengangkat motif serta kemungkinan mengenai potensi terjadinya konflik akibat benturan kepentingan di luar angkasa. Program eksplorasi NASA kembali ke bulan, Artemis, merupakan rangkaian misi eksplorasi jangka panjang dari Amerika yang dimulai dengan keberhasilan peluncuran roket SLS dalam misi Artemis 1 seperti yang Anda saksikan saat ini. Momen bersejarah ini adalah langkah awal dari sang pionir dalam upaya pembangunan Outpost Gateway yang mengorbit di bulan serta pendirian Artemis Base Camp di kutub selatan bulan. Kemudian eksplorasi sang pionir untuk planet Mars pun terus berlanjut. Kini, misi utamanya adalah untuk mencari tanda-tanda kehidupan purba di planet Mars. Dengan mengumpulkan sampel batuan serta tanah dari permukaan Kawah Jezero yang dulunya merupakan danau purba di planet Mars. Sampel tersebut nantinya akan dikirimkan ke planet Bumi untuk diteliti dalam misi eksplorasi NASA selanjutnya. Di belahan dunia yang lain, Tiongkok berhasil membuktikan diri sebagai pesaing terkuat setelah sejak tahun 2011 mereka dipenen bekerja sama dengan NASA yang tertulis dalam hukum publik Amandemen Wolf. Kini mereka menjelma menjadi kuda hitam dengan berhasil membangun stasiun luar angkasanya sendiri, mendaratkan robotik penjelajahnya di planet Mars dan bulan, serta menjadi negara pertama yang berhasil mendapatkan sampel permukaan dari sisi jauh atau sisi gelap bulan. Lalu mungkinkah rivalitas persaingan ini berpotensi menjadi konflik di luar angkasa? Langkah besar Presiden Xi Jinping dalam era baru Tiongkok memunculkan kekhawatiran Departemen Pertahanan Amerika terhadap pesatnya perkembangan kemampuan militer dari Tiongkok. Karena dengan kuatnya perekonomian Tiongkok sebagai peringkat 2 perekonomian terbesar di dunia, sangatlah mendukung untuk berkembang dengan pesatnya kekuatan militer dari Tiongkok. Ditambah lagi dengan niat dan ambisi mereka untuk menjadi kekuatan militer paling dominan di tahun 2050. Perkembangan inovasi dan teknologinya pun terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan militernya. Salah satunya senjata anti-satelit yang pernah diuji coba untuk menghancurkan satelit cuacanya sendiri. Uji coba di tahun 2007 ini telah menyebabkan terhempasnya sekitar 517 objek serpihan yang meluncur tidak terkendali di orbit rendah bumi. Terbukti di tahun 2013, bahkan setelah 6 tahun sejak uji coba tersebut dilakukan, serpihan satelit Pengyun ini menabrak satelit Blitz milik dari Rusia. Tindakan ini menuai kecaman keras dari dunia internasional karena serpihan tersebut dapat memicu terjadinya reaksi berantai yang dapat membahayakan keselamatan astronot maupun satelit lainnya. Kekhawatiran lain pun muncul ketika Tiongkok berhasil menyelesaikan stasiun luar angkasanya yang dilengkapi lengan robotik raksasa karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk menjangkau, merubah orbit, bahkan dapat merusak satelit lainnya. Beberapa kekhawatiran tersebut, khususnya yang terjadi di luar angkasa, telah diantisipasi oleh Departemen Pertahanan Amerika dengan melahirkan cabang baru angkatan bersenjata bernama Space Force atau Angkatan Antariksa Amerika yang diresmikan di masa pemerintahan Donald Trump dengan merombak Komando Antariksa Angkatan Udara Amerika menjadi Space Force yang merupakan angkatan militer antariksa pertama di dunia. Dengan wilayah domain yang tak terbatas di seluruh ruang angkasa, Space Force akan bersinergi dengan NASA dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, seperti memantau lalu lintas orbit satelit, mengatasi masalah serpihan di orbit rendah bumi, maupun mencegah asteroid yang berpotensi menabrak planet bumi.
Namun tentu saja, tugas utamanya adalah menjaga kepentingan Amerika di luar angkasa, serta menghalau ancaman dengan menyediakan dan melakukan operasi militer di luar angkasa. Kini Space Force membidik salah satu wilayah atau area strategis bernama Cislunar, sebuah ruang atau area yang berada di antara planet Bumi dan Bulan. Orbit Cislunar ini sangatlah strategis karena siapapun yang pertama mengirimkan instalasi militernya ke area Cislunar ini akan dapat memantau, menguasai, bahkan dapat mengendalikan segala aktivitas yang terjadi di bulan. Pembangunan Outpost Gateway dalam program Artemis NASA dapat dipastikan terdapat dukungan Space Force di dalamnya. Outpost yang mengorbit di area Cislunar ini merupakan komponen vital dalam program Artemis yang berfungsi multiguna. Selain menjadi pos terdepan, Outpost Gateway ini yang akan memberikan dukungan penting untuk para astronot dalam misi jangka panjangnya dengan mendirikan secara permanen Artemis Base Camp di permukaan kutub selatan bulan. Sebagai kuda hitam dalam eksplorasi luar angkasa, mengharuskan langkah Tiongkok untuk mengamankan kedua lokasi strategis tersebut yang kini telah secara resmi bekerjasama dengan Rusia dalam program internasional Lunar Research Station untuk membangun bersama fasilitas di orbit serta pangkalan di bulan sebagai program tandingan program Artemis Amerika bersama sekutunya. Terlebih setelah keberhasilan Tiongkok dalam misi Chang'e 5 yang berhasil mendapatkan sampel dari permukaan bulan. Selain berhasil menemukan mineral baru, para ilmuwan Tiongkok juga berhasil membuktikan keberadaan isotop helium-3. Dengan adanya faktor keuntungan secara ekonomi inilah yang akan menjadi suntikan motivasi lebih bagi Tiongkok dan semakin mempertegas motif mereka untuk terus menguatkan posisi Tiongkok dalam eksplorasi luar angkasa. Disinilah potensi konflik militer dapat terjadi di saat keduanya mengincar lokasi strategis yang sama. Dan dengan tidak adanya regulasi atau aturan pasti, cara untuk dapat mengamankan masing-masing kepentingannya adalah dengan menerapkan instalasi perangkat militer secara rahasia. Tindakan seperti inilah yang selalu dikhawatirkan karena di saat pendekatan secara diplomasi selalu mengalami kebuntuan akibat benturan kepentingan. Konflik militer pun tidak akan lagi dapat terhindarkan. Dan sejarah pun telah mencatat pola yang serupa hampir di seluruh era peradaban manusia. Tahukah Anda, satu-satunya aturan di luar angkasa adalah Perjanjian Internasional Luar Angkasa PBB di tahun 1967 yang mengatur kegiatan sebuah negara dalam eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa. Perjanjian yang dianggap sebagai dasar hukum antariksa internasional ini telah disahkan oleh 109 negara, termasuk Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Namun sesungguhnya, perjanjian ini hanyalah perjanjian kerangka kerja dan banyak dari ketentuannya yang bersifat umum, sehingga memberi ruang untuk penafsiran yang berbeda. Hal ini terlihat dari fakta bahwa beberapa isu terkait penggunaan militer serta potensi perlombaan senjata di luar angkasa tidak secara jelas dibahas dalam perjanjian internasional tersebut, sehingga motif mengeksplorasi luar angkasa untuk perdamaian dan kemanusiaan tentunya tidaklah sepenuhnya murni. Karena dengan adanya faktor lain seperti keterlibatan kepentingan militer maupun potensi keuntungan secara ekonomi, ditambah lagi dengan tidak adanya aturan pasti, kepentingan terselubung itulah yang akan menjadi prioritas utamanya. Namun di saat Sang Pencipta telah menganugerahkan alam semesta beserta seluruh isinya untuk dimanfaatkan bagi kelanjutan hidup manusia, haruskah manusia terus menodainya dengan konflik peperangan? Tidak bisakah manusia hidup harmonis bersama dalam perdamaian? Karena bila konflik yang selalu terjadi di bumi nantinya juga terjadi di luar angkasa, mungkin dapat menjadi akhir kesabaran dari Sang Pencipta.
Lalu bagaimana menurut Anda? Mungkinkah persaingan eksplorasi ini akan berujung konflik militer di luar angkasa? Silakan ketik pendapat Anda di kolom komentar. Karena mungkin saja komentar Anda lah yang dapat menginspirasi serta menjadi pembahasan dalam Mungkinkah channel selanjutnya.